Shalom, Merry Christmas saudara-saudari jemaat Tuhan. Di hari Natal kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Dia telah turun ke dunia untuk membawa kita semua keluar dari kegelapan dan membawa terangnya yang ajaib. Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita bersukacita. Memuji Dia yang berkuasa. Hari ini harinya Tuhan Allah telah melawat umat-Nya. Dia telah lahir ke dunia, Anak Allah yang maha tinggi. Dialah Raja segala raja, Immanuel Allah serta kita. Bersukacitalah, telah datang ke dunia Juru Selamat kita. Mari memuji, tinggikan namanya, Immanuel, Allah serta kita. Haleluya, mari katakan bersukacita. Bersukacita senantiasa, memuji Dia yang berkuasa. Hari ini harinya Tuhan Allah telah melawat umat-Nya. Dia telah lahir ke dunia, Anak Allah yang maha tinggi. Dialah Raja segala raja, Immanuel Allah serta kita. Bersukacitalah, telah datang ke dunia Juru Selamat kita. Mari memuji, tinggikan namanya, Immanuel, Allah serta kita. Sekali lagi bersukacita. Bersukacitalah, telah datang ke dunia Juru Selamat kita. Mari memuji, tinggikan namanya, Immanuel, Allah serta kita. Haleluya, mari kita pujikan bersukacita. Bersukacitalah, telah datang ke dunia Juru Selamat kita. Mari memuji, tinggikan namanya, Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Allah serta kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sungguh saudara, ini adalah suatu kabar yang baik, yang patut kita beritakan kepada semua orang, bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita semua. Mari kita kabarkan kepada semua orang. Go tell it on the mountain. Tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, our Jesus Christ is born. Our shepherd kept them watching, our silent
given us His precious gift, which is His life and His sacrifice. The question is, would you give your best to Him? Lagu ini mengingatkan kita akan seorang anak kecil yang tidak punya apa-apa, yang miskin. Tetapi dia ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. They told me, pa-ram-pam-pam-pam, a newborn king to see, pa-ram-pam-pam-pam. Our finest gift we bring, pa-ram-pam-pam-pam, to lay before our king, pa-ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. So to honor Him, pa-ram-pam-pam-pam, when we come. Little baby, Little baby, pa-ram-pam-pam-pam, I am a poor boy, pa-ram-pam-pam-pam. I have no gift to bring, pa-ram-pam-pam-pam. A gift to give our King, pa-ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Shall I play for you, pa-ram-pam-pam-pam, oh my God. Carry on it, pa-ram-pam-pam-pam, the ox and lamb can find, pa-ram-pam-pam-pam. I play my drum for Him, pa-ram-pam-pam-pam. I play my best for Him, pa-ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Every smile me, pa-ram-pam-pam-pam, me and my drum. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu. Saya Pendeta Beni Solihin dan dari mimbar ini saya ingin mengucapkan selamat hari Natal bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, memperingati hari Natal adalah memperingati hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kitab Injil mengisahkan tentang kelahiran Yesus, tetapi mereka tidak pernah mencatat tanggal tepatnya. Tapi mengapa kita harus memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus setiap tanggal 25 Desember? Saudara-saudara, lepas dari perdebatan iya dan tidak, setuju dan kontra, bagi saya ada baiknya di dalam satu tahun ada satu hari kita mengingat bahwa Tuhan pernah jadi manusia, melawat kita untuk membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Itu satu keagungan yang luar biasa dari pribadi Kristus, oknum kedua di dalam Allah Tritunggal. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak saudara-saudara berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan diri kita di dalam doa. Kami telah siap menerima firman-Mu Tuhan, tapi kami membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa berkonsentrasi dengan baik dan menyimak firman-Mu yang merupakan kehendak Tuhan bagi kami. Roh Kudus, pimpin kami. Biarlah
Kami bisa melihat harta kekayaan di dalam firman-Mu yang akan membuat kami bersuka cita di dalam keadaan apapun. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami. Kuasai dan urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar ia dapat menjelaskan firman-Mu dengan baik dan benar. Bapak berfirmanlah, dan dalam nama Tuhan Yesus, Bapak berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, firman Tuhan akan terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, pernahkah saudara mengendarai kendaraan di tengah-tengah kabut atau asap tebal yang menutupi jalanan? Tentu saja pandangan di depan saudara suram, kabur, dan tidak jelas. Jarak pandang bisa saja hanya 3-4 meter. Lalu jalur pembatas pun seringkali tidak terlihat. Saudara, bila saudara pernah punya pengalaman seperti itu, masih ingatkah saudara bagaimana perasaan saudara mengendarai dalam keadaan seperti itu? Pasti sama dengan saya. Was-was, cemas, tidak nyaman sama sekali, betul? Bisa jadi takut. Saudara, bila kabut tebal itu tidak mereda, bahkan semakin tebal, lama-kelamaan jiwa kita pasti stres, bukan? Nah, dalam keadaan demikian, saya ingin bertanya pada saudara, masih bisakah kita menikmati sukacita perjalanan? Rasanya mustahil, bukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, merayakan Natal di tengah-tengah situasi pandemi dapat diibaratkan seperti mengendarai di tengah-tengah kabut atau asap tebal yang menutupi jalanan kita. Di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, saudara, masih bisakah kita merasakan sukacita Natal? Itu pertanyaannya. Saudara, bagaimana mungkin sih kita bisa bersukacita sementara hidup kita makin tidak menyenangkan? Harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menjauhi keramaian. Juga penghasilan kita menurun dibandingkan dengan penghasilan sebelum pandemi. Bahkan ada di antara kita, saya yakin, sudah tidak bekerja lagi karena dampak daripada pemberhentian oleh perusahaan kita. Sebagian dari kita juga telah kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Mereka meninggal dunia karena terpapar COVID. Barangkali juga ada di antara kita sekarang ini yang pernah terpapar COVID. Puji Tuhan, Tuhan masih memberi kita kesempatan hidup. Saudara, saya juga banyak membaca dan mendengar keluhan-keluhan orang. Ada perasaan bosan menyelimuti orang-orang sepanjang hari di rumah terus. Para siswa, para mahasiswa, rasanya pengen hang out, rasanya pengen ke mall, rasanya pengen kumpul-kumpul di kafe bersama dengan teman. Tapi harus selalu ada di rumah dan lebih banyak di rumah. Saudara-saudara, kerohanian kita juga tidak bertumbuh, bukan? Ada rasa tidak bergairah untuk mengikuti ibadah online. Baca Alkitab, berdoa dan melayani Tuhan. Rasanya sekarang makin lama makin jauh Tuhan itu. Saudara, dalam jangka panjang, akhirnya apa yang terjadi pada diri kita? Baik secara fisik maupun secara rohani, kita menjadi lesu, saudara. Hidup kita menjadi gloomy, suram. Tidak ngerti lagi masa depan itu akan seperti apa. Lalu saya ingin bertanya, saudara, masih bisakah kita merasakan sukacita Natal itu?
Saudara, untuk menjawab itu, saya ingin sekali kita kembali kepada kisah Natal pertama. Saudara, bermula dari satu perintah yang dikeluarkan oleh Kaisar Kerajaan Romawi, yaitu Kaisar Agustus, yang memerintahkan semua orang di bawah otoritas kerajaannya untuk mendaftarkan diri masing-masing di kotanya, saudara. Lalu apa yang terjadi? Maka ramailah orang pulang kampung. Kota-kota besar menjadi sepi, kota-kota kecil dan desa-desa penuh sesak. Mirip suasana lebaran di Indonesia, saudara. Begitu juga dengan sebuah kota kecil di tanah Yudea, yaitu kota Bethlehem. Di sana penginapan-penginapan penuh dan kedai-kedai laris. Reuni antara keluarga, antara teman kecil, antara mantan pun terjadi di sana. Mereka saling bercerita tentang pengalaman-pengalaman mereka, saudara. Tentang kesuksesan atau kegagalan mereka. Saudara, malam itu, walaupun sudah semakin larut, sangat mungkin di dalam bayangan saya, masih banyak orang berbincang-bincang di lobi-lobi penginapan. Mereka menghabiskan masa rindu mereka bersama dengan orang-orang yang dekat dengan mereka. Tapi di saat yang sama, saudara, di padang belantara, ada sekelompok orang kecil yang dilupakan, terbuang, hidup dalam batas cukup dan tidak cukup, sedang bekerja menjaga ternak-ternak mereka. Orang-orang itu adalah para gembala, saudara. Saudara-saudara, para gembala pada waktu itu dianggap oleh para rabi sebagai orang-orang yang tidak religius. Mereka disejajarkan dengan kaum PSK, pemungut cukai, kaum pendosa lainnya. Masyarakat Yahudi, saudara, juga menganggap para gembala itu sebagai kumpulan orang pembohong, pencuri, orang-orang yang tidak beres hidupnya. Bahkan saudara tahu tidak, kesaksian para gembala tidak dapat diterima di pengadilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seperti kebanyakan orang, malam itu para gembala tidak ikut reunian. Mereka hanya menjaga ternak-ternak mereka sambil menatap nasib hidup mereka yang tidak pernah ada perbaikan. Seperti jalan yang selalu dirundung oleh kabut tebal, masa depan mereka tidak jelas. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, dalam kegelapan yang pekat itu, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Seolah-olah sebuah bintang besar meledak di depan mereka dan menimpa mereka. Para gembala terkejut luar biasa. Cahaya kemuliaan malaikat Tuhan itu membuat malam terang benderang seperti siang. Para gembala mundur ketakutan, saudara. Dan dalam ketakutan mereka berpikir bahwa kematian akan datang kepada mereka, saudara. Tetapi di tengah-tengah ketakutan mereka, suara malaikat Tuhan itu berkata, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara, ternyata bukan berita kematian yang dibawa oleh malaikat itu, tapi berita kesukaan besar yang dalam bahasa Yunaninya disebut kara. Artinya apa, saudara? Berita yang begitu menggembirakan, sumber kebahagiaan. Dan yang lebih luar biasa, kesukaan besar itu tidak ditujukan pada satu dua kelompok orang, suku, bangsa, tetapi seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Saudara-saudara, apakah saudara tidak ingin tahu? Berita apa yang bisa membuat seluruh manusia dari semua bangsa bersuka cita? Berita apa yang menjadi sumber kegembiraan dan kebahagiaan umat manusia? Malaikat itu berkata lagi, "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan." Saudara, ternyata berita kesukaan itu adalah berita kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Mesias yang dijanjikan Allah kepada orang-orang Yahudi ribuan tahun lamanya. Telah lahir malam hari itu, saudara. Sebutan daripada Juru Selamat itu adalah Kristus Tuhan, Sang Mesias yang adalah Tuhan sendiri, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang Sang Mesias itu datang ke dalam dunia, lahir sebagai manusia. Ia tidak mengutus nabinya, ia tidak mengutus utusan-utusannya, tetapi dia menjelma menjadi manusia, turun menjadi manusia, melawat umatnya sendiri. Saudara, bagaimana mungkin hal ini terjadi?
Allah menjadi manusia. Satu tanda tanya besar. Bagaimana mungkin terjadi? Saudara, dari sudut kemahakuasaan Allah, tentu hal ini bukan masalah besar. Karena Allah Maha Kuasa, apapun bisa Dia lakukan. Tapi dari sudut kehormatan, martabat, keagungan, bagaimana mungkin Sang Pencipta itu mau menjadi manusia? Saudara, Mesias seperti ini tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang Yahudi, imam-imam mereka. Oleh manusia dimanapun tidak pernah terpikirkan bahwa Juru Selamat adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, demi menyelamatkan manusia yang telah memberontak kepada Dia, Kristus Sang Mesias, pribadi kedua Tritunggal, rela menjadi manusia. Ia rela merendahkan diri menjadi sama dengan engkau dan saya. Inilah berita kesukaan besar itu. Saudara, sebelum para gembala itu menyadari sepenuhnya akan apa arti kesukaan besar itu, tiba-tiba Alkitab mengatakan, datanglah sejumlah besar bala tentara surga, memenuhi langit padang belantara di malam gelap itu sambil memuji-muji Allah. Saudara, kita tidak tahu berapa banyak malaikat yang tiba-tiba muncul itu. Karena Alkitab hanya menyatakan sejumlah besar. Ini berarti banyak sekali jumlahnya, saudara. Tak terhitung secara kasat mata. Yang jelas kemunculan mereka membuat kegelapan langit di padang gurun itu menjadi terang benderang seperti sebuah pertunjukan. Saudara, tidak pernah di dalam Alkitab dikatakan bahwa malaikat pernah menampakkan diri sekaligus dalam jumlah yang besar. Tapi kali ini dikatakan begitu besarnya jumlahnya. Saudara, ini ingin menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa terjadi malam hari itu. Sehingga sebuah pameran kemegahan ilahi dimunculkan di sini. Saudara, bayangkan, di padang gurun yang biasanya gelap, sunyi, kini berubah menjadi tempat pertunjukan terbuka yang begitu besar dan megah, terang benderang dan dipenuhi suara nyanyian paduan suara ribuan malaikat yang begitu indahnya dan merdunya, saudara. Apa yang malaikat itu nyanyikan? Ayat 14 mengatakan, saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, perhatikan pujian malaikat ini, saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Di tempat yang maha tinggi, pakai satu superlatif di sini, saudara. Artinya tempat yang tertinggi, tempat yang paling tinggi, saudara-saudara. Bila kemuliaan Allah itu berjenjang, seperti anak tangga, saudara, maka kemuliaan bagi Allah itu tidak berada di tengah-tengahnya atau 3/4-nya atau satu jenjang sebelum tempat yang tertinggi. Tapi kemuliaan Allah ada pada tempat yang tertinggi. Tidak ada tempat yang lebih tinggi selain tempat Allah dengan segala kemuliaannya di sana. Saudara, mengapa sih para malaikat menaikkan pujian keagungan bagi Allah yang begitu tingginya? Yang pertama, karena para malaikat itu mengenal bayi yang baru dilahirkan di kandang hewan itu adalah Kristus. Pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia adalah Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha suci, Allah yang maha segala-galanya, saudara. Keagungan dan kemuliaannya tak tertandingi dan tak terlukiskan. Sehingga setiap para malaikat di surga tak pernah berhenti memuji-muji Tuhan karena melihat keagungan pribadi Kristus, oknum kedua dari Allah Tritunggal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, alasan kedua mengapa para malaikat memuji-muji keagungan Allah setinggi itu. Karena para malaikat juga tahu, saudara, bahwa kejatuhan manusia dalam dosa merupakan pemberontakan yang luar biasa kepada Allah. Di balik pelanggaran memakan buah dari pohon yang dilarang Tuhan itu, saudara, tercermin sikap hati mereka yang tidak menghormati Allah. Menganggap sepi perintahnya, mengabaikan kekudusan dan keadilannya, melupakan kasihnya, bahkan berambisi untuk hidup bebas, lepas dari pengaturan Allah dan sama seperti Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya manusia yang sudah melukai hati Allah itu, menodai kesucian Allah,
diusir keluar dan dilemparkan ke satu tempat, dapur api yang menyala. Hidup terpisah dari Allah selama-lamanya. Di sanalah, kata Yesus, akan terdengar ratap tangis dan kertak gigi. Seharusnya tempat itulah yang akan menjadi akhir hidup segala manusia. Saudara-saudara, namun yang membuat bingung para malaikat dan sekaligus membuat kagum para malaikat adalah tindakan Kristus anak Allah itu di malam Natal yang pertama. Ia tidak ragu meninggalkan seluruh kehormatan, kuasa dan kemuliaannya untuk turun menjadi manusia. Lahir di kandang binatang, menjadi bayi yang kecil, lemah, terbatas dan tidak berdaya, saudara-saudara. Ia sungguh-sungguh menjadi bayi sama dengan bayi-bayi lainnya. Bisa menangis, lapar, menyusui, ngantuk, popi, lemah, terserang penyakit, dan hidupnya bergantung dari perawatan orang tuanya. Saudara, ia tidak berpura-pura menjadi bayi atau seperti bayi. Padahal pikirannya adalah orang dewasa, tidak sama sekali. Ketika orang mengunjungi dia dan orang berkata, lucu ya, wow, anaknya sehat. Lalu dia berkata di dalam hatinya, kamu tidak tahu ya bahwa aku adalah Tuhan. Aku maha kuasa, aku penciptamu. Tidak sama sekali, saudara. Dia tidak berpura-pura seperti bayi, tapi ia memang menjadi bayi benaran yang juga tidak tahu apa-apa. Dia perlu diajar makan, duduk, berjalan, berbicara, dan mengenal benda satu persatu di sekelilingnya. Ia bisa sakit, lapar, haus, digigit nyamuk. Saudara-saudara, itulah yang mengherankan. Bagaimana mungkin Kristus mau merendahkan dirinya, sengaja membatasi kuasa dan kekuatannya, serta kemampuan-kemampuan ilahinya dengan menjadi manusia yang kecil, lemah, dan terbatas. Saudara, inilah yang membuat para malaikat tidak tahan untuk memuji keagungan pribadi Kristus. Demi menyelamatkan engkau dan saya, dia menjadi manusia. Saudara-saudara, ketika saya coba memikirkan tentang inkarnasi Kristus, maka pikiran saya yang pertama-tama terbayang pada pesawat ulang-alik, saudara. Space Shuttle atau pesawat luar angkasa milik negara Amerika yang terkenal itu, saudara. Kristus sebelum berinkarnasi, saya umpamakan sebagai sebuah pesawat ulang-alik dengan semua kompleksitas, kemampuan, kekuatan, dan bobotnya yang sangat luar biasa, saudara. Saudara tahu tidak, sebuah pesawat ulang-alik itu beratnya sampai ribuan ton, saudara. Nah, ketika Kristus berinkarnasi, saudara, menjadi manusia, saya ibaratkan dengan sebuah pesawat kertas yang sederhana, terbatas, yang beratnya kurang lebih hanya 4 gram, saudara. Dan untuk bisa terbang, butuh pertolongan orang lain untuk mendorongnya. Saudara, pesawat ulang-alik itu kini menjadi pesawat kertas. Tidak nampak kehebatannya, keluar biasaannya. Yang dilihat orang hanyalah pesawat kertas yang teramat sederhana dan bisa diabaikan. Namun sesungguhnya, saudara, di dalam pesawat kertas yang sangat sederhana itu, tinggallah pesawat ulang-alik dengan seluruh potensinya. Tapi karena berinkarnasi menjadi pesawat kertas, pesawat ulang-alik itu harus mengikuti keberadaan dan keterbatasan yang dimiliki oleh pesawat kertas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kolose 2 ayat 9 mengatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Artinya Allah yang sepenuhnya, seutuhnya sekarang berdiam dalam tubuh bayi kecil yang bernama Yesus, saudara-saudara. Inilah yang dipahami oleh malaikat itu. Sehingga mereka heran dan sekaligus kagum pada apa yang dilakukan Kristus di malam Natal yang pertama itu. Ini sesuatu yang amazing, incredible, impossible, unbelievable, so fantastic, saudara. Sehingga mulut mereka menaikkan pujian yang tak henti-hentinya. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Wow, saudara. Seandainya kita mempunyai pemahaman seperti malaikat itu. Seandainya kita mengenal siapakah Kristus sebelum dia berinkarnasi.
Seandainya kita pernah menjadi penghuni surga dan melihat bagaimanakah Kristus diagungkan dan dimuliakan di sana, maka kita akan memperingati hari kelahirannya dengan hati yang bergetar dan mata yang terpesona dan bibir mulut yang tak henti-henti memuji Tuhan seperti malaikat itu. Kita berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Maka berarti saudara, berita Natal yang menjadi kesukaan besar itu akan memenuhi hati kita dan selalu memenuhi hati kita. Sayangnya saudara, kita tidak mempunyai pandangan yang sama seperti para malaikat. Saat kita merayakan Natal, justru fokus pandangan kita tidak tertuju pada keagungan pribadi Kristus. Kita lebih berfokus pada masalah-masalah lahiriah yang sedang kita hadapi. Baik kehidupan itu semakin sukar, penghasilan semakin menurun, pekerjaan semakin sepi, biaya hidup yang meningkat, pembatasan aktivitas, kesehatan kita yang terancam, kita merasa suram, kita merasa lesu, kita merasa tidak bergairah untuk mengikuti Natal. Saudara, itulah yang menyebabkan sebagian dari kita menjadi apatis untuk mengikuti ibadah Natal, sehingga kita tidak mengalami sukacita Natal itu sama sekali. Sebagian lagi sangat berharap saudara, melalui kebaktian Natal ini ada keajaiban yang Tuhan akan buat. Allah melimpahi kita dengan berkat-berkatnya. Lagi-lagi fokus kita bukan pada keagungan pribadi Kristus, tapi pada materi yang kita harapkan. Saudara-saudara, setelah kebaktian Natal keluarga, seorang ibu bertanya pada putrinya yang berumur 9 tahun. Kok kamu dari tadi kelihatannya cemberut sih, nak? Kamu nggak menikmati kebaktian Natal ya? Padahal renungan yang dibawakan oleh papamu itu bagus loh. Saudara-saudara, putri yang ditanya oleh ibunya itu diam saja. Wajahnya semakin cemberut. Kakak laki-lakinya tiba-tiba menjawab, dia mau hadiah HP, Ma. Kemudian sang mama menatap mata sang putri dan berkata, Mama tahu, nak. Tapi kan kamu lihat sendiri usaha mama dan papa lagi sepi. Kalau mama punya uang, pasti mama belikan. Apalagi sebagai hadiah Natal. Sang putri tidak terhibur sedikit pun dengan jawaban mamanya, saudara. Bagi dia Natal kali ini adalah Natal yang paling menyedihkan. Tidak ada pohon terang pengganti pohon Natal yang telah rusak. Tidak ada baju baru, tidak ada hadiah HP, tidak ada kue-kue dan coklat dan acara liburan. Sang putri kehilangan sukacitanya. Ya, saudara, itulah yang disebut anak-anak. Saudara-saudara, kita memang bukan anak-anak lagi, bukan? Tapi bisa jadi dalam merayakan Natal, paradigma kita sama dengan paradigma putri. Sukacita Natal kita sangat tergantung seberapa baik atmosfer yang mendukung hidup kita. Termasuk penghasilan kita. Termasuk gaji ke-13. Termasuk kesempatan liburan, saudara. Dan juga kesehatan kita. Bila hal itu tidak mendukung, maka sukacita Natal kita hilang. Saudara-saudara, kita harus keluar dari perangkap pemikiran yang seperti itu. Tuhan bukan tidak tahu keadaan dan kesulitan yang kita alami. Tapi Dia ingin kita melihat yang pertama-tama yang terpenting, yang telah Ia kerjakan bagi kita, yaitu keselamatan kita, di mana hukuman dosa telah ditanggung oleh Dia. Ia rela meninggalkan kemuliaan surgawinya dan menjadi manusia yang tanpa reputasi demi kita bisa berjalan bersama-sama dengan Dia kelak. Ia rela menerima semua hinaan, cacian, teriakan, pukulan, cabukan, bahkan kematian nyawanya sendiri demi menyelamatkan kita dari hukuman dosa, agar kita besok kelak bebas dari penghakiman Allah di kekekalan itu. Dia rela tersalib agar kita bebas, saudara. Dia mati agar kita merdeka. Dia membayar lunas seluruh hutang dosa kita, saudara. Dan semua itu, saudara, diwujudkan dengan mulai langkah pertama. Pesawat ulang-alik yang megah besar dan dahsyat itu menjadi pesawat kertas yang tanpa reputasi apapun, yang lemah dan terbatas. Saudara, Dia lahir menjadi bayi di malam Natal yang pertama. Itu anugerah yang begitu amazing, incredible, impossible, unbelievable, so fantastic. Itulah anugerah, saudara.
Saudara, dengan apakah kita dapat menyamakan anugerah Allah yang begitu amazing, yang turun atasmu dan atasku, yang membuat anak Allah itu mau menjadi manusia? Saudara, dengarkanlah sebuah kisah fiktif yang saya akan ceritakan pada saudara. Ada seorang PSK tua yang di hari tuanya hidup dengan begitu sulit. Ketika ia muda, ia menjadi rebutan para tamu dan penghasilannya banyak sekali. Ia tidak peduli dengan moralitas dan omongan orang, saudara. Ia melakukan apa yang dia mau, saudara. Namun, saudara, ketika ia mulai menua, semakin sedikit tamu-tamu yang mencari dia. Penghasilannya terus menurun. Belakangan ia sering sakit-sakitan. Bahkan, saudara, dia terkena HIV. Tidak ada seorang tamu pun yang mau menyewa tubuhnya lagi. Teman-temannya menjauh dan ia terpaksa kos di sebuah rumah kontrakan yang kumuh sekali. Tinggallah ia sendirian menunggu ajalnya, saudara. Saudara, di dalam keadaan seperti itu, satu hari datanglah seorang dokter dari puskesmas yang mendengar informasi tentang dirinya. Dokter itu masih muda, saudara. Pandai, ganteng, anak orang kaya. Ia mulai memeriksa wanita itu dan merawatnya dengan penuh kesabaran. 1 minggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan berlalu, bahkan sepanjang tahun, saudara. Dokter muda itu merawat dengan setia dan penuh kasih sayang. Tanpa ia takut tertular HIV, saudara. Tapi keadaan PSK tua itu makin memburuk. Tinggal kulit pembungkus tulang. Saudara, suatu hari ketika dokter itu sedang merawat, dokter itu berkata kepada PSK tua itu, "Aku ingin bicara kepadamu dengan serius." Wanita PSK tua itu berkata dengan lemah sambil menatap sang dokter, "Ya dokter, katakanlah apa yang dokter mau katakan. Aku sudah siap menerima berita buruk apapun." Dokter itu menatap wajah PSK itu dengan lembut dan dia berkata, "Aku mencintaimu. Aku mengasihimu. Maukah engkau menikah dengan aku dan hidup bersama-sama dengan aku?" Saudara, wanita PSK tua itu terkejut dan melotot, lalu membalikkan badannya. Ia menangis dan berkata, "Dokter, kalau kamu tidak ingin merawat saya, pergilah. Tapi jangan hina saya seperti itu." Dokter itu terperangah dan berkata lagi, "Aku tidak menghina engkau. Aku sungguh-sungguh mencintaimu dan ingin menikahimu. Hiduplah bersama-sama dengan aku." Saudara-saudara, sampai dokter itu berkata berulang-ulang meyakinkan wanita ini, tetap dia tidak percaya. Mengapa, saudara? Karena tidak mungkin ada seseorang yang akan mencintai PSK tua, terpapar HIV, terbaring lemah dengan kulit pembungkus tulang. Nggak mungkin lah. Apalagi yang mencintainya adalah seorang dokter muda, pandai, masa depannya cerah, anak orang kaya. Cerita itu terlalu amazing, incredible, impossible, so fantastic. Tidak mungkin terjadi. Namun tahukah saudara, itulah yang dilakukan Kristus di malam Natal yang pertama. Karena kasihnya dia datang untuk menyelamatkan engkau dan saya. Yang tidak lebih kita ini seperti PSK tua. Kita melakukan dosa dan mengikuti kedagingan kita. Kita tidak peduli dengan Allah, betapa sakit hatinya dia. Kita tidak hormati dia. Kita tidak tahu kasih sayangnya. Sampai kita rusak luar biasa. Yang harusnya Allah hukum di dalam kematian kita, dia justru mengirim putra tunggalnya untuk menyelamatkan engkau dan saya. Saudara, itulah berita kesukaan besar bagi kita. Belum cukupkah itu membuat kita bersyukur, bersukacita, dan memuji Tuhan? Masihkah hal-hal materi menutup hati kita untuk melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita? Saudara, Tuhan ingin kita melihat hal yang terpenting yang telah Ia kerjakan bagi kita, yaitu keselamatan kita dari hukuman dosa. Bila kita bisa mensyukuri itu, mudah bagi Dia, saudara, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materi yang kita perlukan. Tapi apa gunanya bagi Tuhan kalau Dia selalu memenuhi kebutuhan dan melimpahkan engkau secara materi, kalau engkau tidak pernah melihat yang terpenting, bahwa jiwamu telah ditebus oleh Tuhan?
Saudara, bagi saudara yang belum pernah bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, terimalah dia sekarang ini. Cintanya begitu besar, kasihnya begitu berlimpah bagimu dan bagiku. Dia tidak ingin kehilangan engkau. Bagi saudara yang sudah menerima dia sebagai juru selamat, bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan, bersukacitalah kepada dia. Karena begitu besar kasihnya kepadamu dan kepadaku. Lalu saudara, pujian malaikat itu diteruskan pada barisnya yang terakhir. Mereka berkata, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, apa artinya pujian ini? Saudara-saudara, jelas pujian ini ingin mengatakan, tak kala manusia memberikan kemuliaannya kepada Allah di tempat yang tertinggi, maka kedamaian pun tiba dicurahkan Allah di bumi ini. Tak kala manusia menempatkan Allah pada tempat yang utama dalam kehidupan mereka, maka damai sejahtera Allah akan menjadi bagian hidup mereka. Tak kala kita semua merayakan Natal dengan menempatkan Yesus lebih daripada semua keperluan kita, maka damai dan sukacita Natal akan tetap menjadi bagian kita. Lalu bisakah kita merayakan sukacita Natal? Jawabnya pasti bisa. Fokuskanlah pandangan kita pada keagungan Kristus yang telah menjadi manusia untuk menyelamatkan dosamu dan dosaku. Maka damai sejahtera Allah akan menjadi bagianmu dan bagianku. Sukacita Natal akan memenuhi kita, bukan cuma sekarang setelah kebaktian, bahkan sepanjang tahun 2021. Selamat Natal saudara-saudara, selamat Natal Bapak Ibu semua, selamat Natal seluruh jemaat yang disayangi Tuhan. Amin. Kita sebagai manusia yang terbatas, di dalam keterbatasan kita harus tetap percaya bahwa kasih Allah dan kuasanya tidak terbatas. Biarlah di malam yang kudus ini, kita bisa menikmati akan kasih Allah yang tercurah dalam hidup kita semua. Tiada malam seindah malam yang kudus, saat malam surga bernyanyi. Segala makhluk bersuka, bernyanyi riang, menyambut lahir sang raja. Tiada malam seindah malam yang kudus, saat malam surga bernyanyi. Segala makhluk bersuka, bernyanyi riang, menyambut lahir sang raja. Gloria, Gloria, Hosana di tempat yang tinggi. Gloria, Gloria, Yesus datang ke dunia.
Yesus datang ke dunia. Surga bumi memuliakannya, Dia yang datang dalam namanya, Juru Selamat umat manusia, Raja segala raja. Gloria, Gloria, Hosana di tempat yang tinggi. Gloria, Gloria, Yesus datang ke dunia. Gloria, Gloria, Hosana di tempat yang tinggi. Gloria, Gloria, Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia. Kamu yakin ini jalan keluarnya? Ini satu-satunya jalan untuk memperpanjang waktuku. Oh, belum tidur. Ada yang mau saya omongin sama kamu? Nggak bisa besok aja. Aku capek banget. Aku juga capek nungguin kamu. Kan aku nggak minta ditungguin. Ya sudah, nungguin kamu. Aku sudah nggak bisa cuci darah lagi, Han. Kenapa begitu? Tadi pagi Dokter Budi telepon. Dia bilang ginjalku sudah nggak berfungsi lagi. Jadi cuci darah pun nggak ada gunanya. Terus gimana? Ya aku harus copot ginjal secepatnya, Han. Aku sudah telepon hospital sih tadi, minta keterangan tentang donor ginjal. Tapi waiting listnya tuh panjang. Nggak mau ke China aja. Aku dengar lebih cepet dapatnya. China? Ngapain China? Amerika sudah lebih canggih. Ngapain mesti ke China lagi?
gimana? Kamu dengerin gak sih saya ngomong? Jos. Terserah. Kok terserah? Kamu tuh suamiku bukan sih? I need your support on this, Jos. Aku butuh bantuan dari suamiku. Biasanya kamu nggak pernah minta opini aku kan? Kenapa hari ini tiba-tiba minta opini aku? Jos! Apa aku sedang berada pada garis akhir hidupku? Apa aku akan berjalan menuju kematian dalam derita fisik dan batin? Juga dalam kekecewaan hati ini. Secepat ini aku akan meninggalkan orang-orang yang sangat kucintai. Ella, putriku yang masih kecil. Jos, suamiku. Aku sama sekali tidak keberatan meninggalkan dunia ini yang penuh derita fisik. Tapi, aku tidak akan pernah siap jika harus meninggalkan keluargaku. Tuhan, apakah Engkau ada? Atau Engkau hanya sekedar ilusi atau proyeksi manusia belaka? Apa Engkau sedang melihat kondisiku dan mendengar keluhanku? Aku tidak yakin. Tapi kalau memang Engkau ada dan Kau peduli kepadaku, do something. Do something, God. Help me. Do something, Jesus. Terima Thank kasih you ya, ya. balik Sampai lagi. ketemu, bye-bye. Sama-sama, bye-bye. Selamat sore. Sore Tante. Udah segini aja ya belanjaannya ya. Iya Tante. Baru pertama kali ya datang ke sini. Enggak Tante, last week saya kesini, cuman Tante nggak ada. Oh iya, benar. Nama saya Lina. Nama non siapa ya? Saya Karis Tante. Aduh, bagus sekali namanya. Cantik seperti orangnya. Tante bisa aja. Sebentar ya. Tante hitung dulu. Dari hasil tes yang terakhir ternyata ginjal ibu sudah nggak bekerja lagi. Total semuanya $14, Karis. Karis mau bayar dengan cash atau mau bayar dengan kredit card? Ginjal ibu sudah nggak bekerja lagi. Karis, Maaf Tante. sorry. Berapa Tante ya? Sorry, maaf Tante. Semuanya totalnya $14, Karis. $14 ya Tante. Ya. Maaf Tante. Apa Tante? Karis, $14 ya? Karis ada masalah. Enggak, nggak apa-apa Tante. Maaf. Mungkin ada yang Tante bisa bantu, Karis. Kalau ada masalah, kita bisa share satu dengan yang lain, Karis. Enggak apa-apa Tante, maaf.
Mari, kalau Karis ada waktu, Tante bisa bantu ya. Ada apa, Karis? Sepertinya saya sudah tidak ada harapan hidup. Apa yang terjadi dalam kehidupanmu, Karis? Ginjal saya sudah tidak berfungsi lagi, Tante. Terus, cuci darah pun tidak akan berfungsi. Sedangkan untuk cangkok ginjal, donornya itu Tante sulit sekali. Panjang sekali Tante listnya. Anak saya masih kecil, Tante. Saya Sungguh tidak berat, Karis, Tante akan pergumulanmu. mikir. Tetapi Karis, Tante mau sharing ya. Tante pun dulu juga pernah di dalam pergumulan yang sangat berat. Tetapi kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, Karis. Percayalah, berharaplah terus kepada Dia. Ya, Karis, jangan hilang harapan. Karis, apakah Tante boleh berdoa untuk kamu? Kita percaya akan kuasa Tuhan yang luar biasa ya, Karis. Terima kasih, Tante. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Tuhan, kenapa kata-kata Karis terngiang-ngiang di telingaku? Apa yang aku harus berbuat untuk anak ini, Tuhan? Apakah Engkau ingin aku mendonorkan ginjalku untuk dia, Tuhan? Bukankah masih banyak pelayanan yang aku bisa buat, Tuhan? Aku tahu Karis masih muda dan anaknya masih kecil. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini petunjuk, supaya bukan kehendak-Ku yang jadi Tuhan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berikanlah hamba-Mu ini petunjuk, apa yang hamba-Mu ini harus perbuat Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu memerlukan petunjuk dari Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Permisi Bu Pendeta. Bu Lina, mari masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Apa kabar? Baik, puji Tuhan ya. Ada sesuatu hal yang saya ingin bicarakan dengan Bu Pendeta. Karena saya sungguh bergumul akan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya pada saat ini. Saya memerlukan petunjuk, Bu Pendeta. Begini ceritanya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Ini Pak. ada yang harus ditandatangani. Oke. Terima kasih, semuanya udah beres ya Pak ya? Beres. Jadi tikar ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Hello, this is Karis.
Who's this? Oh, halo Dokter Budi. Ada apa ya, Dok? Seriously, Doctor. Siapa ya, Dok? Itu donornya ya, Dok? Okay. Ada yang bisa donor dah. Really? Yeah. Praise God. Bagaimana Karis? Sudah siap? Sudah, Dokter. Ya, jadi dari hasil pre-opmu semuanya sudah baik, ya, jadi sudah ready untuk dioperasi. Terima kasih, Dokter. Saya sudah pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan berikan saya terima. Sampai sekarang apakah saya tetap nggak boleh tahu siapa itu donor saya, Dokter? Ya, jadi begini Karis ya, jadi pendonornya itu tetap identitasnya nggak mau diekspos, tetapi dia adalah orang yang baik dan mulia. Jadi Karis tolong doakan dia saja, ya, supaya Tuhan boleh memberkati atas kebaikannya. Ya, pasti itu Dokter. Ya. Terima kasih. Oke, jadi saya tunggu nanti di ruang operasi ya. Ya, saya bisa minta sedikit waktu saja Dokter dengan suami saya. Iya, jangan terlalu lama karena operasi si donor kamu sudah hampir selesai. Iya, Dokter. Sampai ketemu di tempat operasi. Iya, terima kasih, Thank you, Dokter. Dokter. Oke. Maafin aku ya. Selama ini aku nggak bisa menjadi istri yang baik buat kamu. Aku nggak bisa take care dan mendampingi kamu. Kalau sampai kenapa-napa dengan aku di ruang operasi, kamu yang besarin Ella ya. Han, kamu kenapa udah give up duluan? That's not the Karis that I know. Kamu jangan mendahului Tuhan, Han. Aku juga mau minta maaf. Selama ini kalau aku kasar sama kamu, itu sebenarnya cuma karena aku minder sama kamu. But deep in my heart, I really am proud of you. And I love you. Okay?
So please, give me another chance to be a good husband that you deserve. Okay? Kita berdoa ya. Ya. Rasanya seperti mimpi aja ya beberapa bulan ini. Iya. Aku tuh masih belum bisa mengerti gimana Tuhan itu mengirimkan malaikatnya secara surprise. Iya, aku masih surprise sih. Ada orang di luar sana yang mau mendonorkan ginjalnya untuk kamu, tapi identitasnya dirahasiakan. I know, yeah. Isn't that amazing? I know, yeah, it is. Itu mah kalau bukan karena jari-jari Tuhan yang menyentuh kehidupan kita, kita nggak akan merasakan His most precious gift. Iya, yeah. Kan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki
kasihku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Saudara, tiba saatnya kita akan mengadakan penyalahan lilin. Oh Holy Night. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error binding, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the very world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Yesus adalah terang dunia. Dia adalah pengharapan dunia. Supaya genaplah firman Tuhan yang berkata, orang yang berjalan di dalam kekelaman akan menerima terangnya yang ajaib. Mari, bagikanlah terang Kristus kepada semua orang. The thrill of hope, the very world rejoices, for yonder a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices.
kasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian perayaan Natal kita. Mari dipersilakan untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih oleh karena kasih karunia-Mu lah maka kebaktian kami ini boleh berjalan dari awal sampai akhir. Tuhan, kami adalah orang-orang yang telah menerima terang Natal-Mu, anugerah yang terbesar. Biarlah kami boleh pulang dari tempat ini untuk membagikan terang karunia Natal itu kepada setiap orang yang kami temui untuk kemuliaan nama Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Sang terang Natal, Sang sumber sukacita Natal, di dalam kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai, memimpin, menuntun kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas saudara-saudari jemaat Tuhan. Puji syukur saya naikkan kepada Tuhan untuk lancarnya acara ini. Kalau bukan karena kebaikannya, terutama dalam masa pandemik ini kita bisa mewujudkan, memberikan yang terbaik kepada saudara-saudari. Semoga acara Natal ini bisa menjadi berkat bagi yang menontonnya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada my brother in Christ, Ivan, yang selama ini telah membantu kita bekerja keras untuk mewujudkan short movie kita. Tentunya ada
sudah menontonnya, dan semoga movie itu bisa menjadi berkat bagi yang menontonnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, brother. Juga untuk para tim saya yang telah menyiapkan, baik dari semuanya, dari musik, dari sound, dari video, dari semuanya. Terima kasih. Kita memberikan yang terbaik buat jemaat Harvest. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih. Family Harvest mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marsen dan Ibu Esther yang telah setia dan bersedia membuatkan musik buat tim worship kita. Juga lagu-lagu Natal tadi yang saudara-saudari dengar itu juga kebanyakan yang membuat adalah Bapak Marsen. Terima kasih atas pelayanan Bapak. Suatu berkat bagi kita semua di sini. Tidak mengurangi rasa hormat kami dimanapun Anda berada. Sudah lama kita bertemu. Kami mengucapkan Selamat Natal. Have a good time with your family. Enjoy your holiday with them. Cherish the time with them.